patah tumbuh, hilang berganti. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema patah tumbuh, hilang berganti. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami memohon berkat-Mu ketika kami akan menggumuli firman-Mu, belajar akan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga kami boleh dimengertikan dan dimampukan untuk melakukannya. Karena kami tahu Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita saudaraku dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Demikian firman Allah untuk kita semua. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Sebuah kalimat patah tumbuh, hilang berganti mengandung sebuah makna bahwa tidak terputus. Jika kalimat ini diberikan atau diumpamakan kepada seorang pemimpin, saudara, maka ketika pemimpin itu lengser atau pindah atau meninggal dunia, maka muncullah pemimpin yang baru yang memerankan peran sebagai seorang pemimpin. Saudaraku, saya adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di gereja GIT Jembulung Cangkring, dan saya adalah pendeta ketiga dari para hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani di GIT Jembulung Cangkring. Terlepas dari beberapa pendeta konsulen yang dulu pernah menolong, membantu melayani jemaat Tuhan di GIT Jembulung Cangkring, saudara, dulu ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Parnyo Isakar yang pernah melayani di GIT Jembulung Cangkring, sampai pada akhirnya Bapak Pendeta Parnyo transmigrasi ke daerah Sumatera, di daerah Pematang Panggang, wilayah Palembang. Setelah itu Pak Parnyo pergi ke Sumatera, maka muncullah pemimpin yang baru, yaitu Bapak Pendeta Sudiwiono, sampai pada akhirnya beliau di emeritus purna tugas sebagai seorang gembala sidang di GITJ Bulung Cangkring, melayani jemaat Tuhan bersama dengan istrinya, Ibu Pendeta Gianawati. Nah, Bapak Pendeta Sudiwiono, karena seizin Tuhan, beliau telah dipanggil Allah untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Saudaraku, setelah Bapak Pendeta Sudiwiono dipanggil Tuhan, maka selanjutnya yang meneruskan tongkat estafet kepemimpinan sebagai pendeta jemaat di GIT Jembulung Cangkring adalah Abgrid Hendra Sofianto. Jadi kepemimpinan itu akan terus
beregenerasi, kemudian berganti dan berganti seperti itu, saudara. Tidak akan pernah berhenti. Itulah kenapa patah tumbuh, hilang berganti, akan terus berkelanjutan. Nah, lalu apa hubungannya tema patah tumbuh, hilang berganti dengan perikop atau nat yang baru saja kita baca dari firman Tuhan tadi? Jadi patah tumbuh, hilang berganti yang dimaksudkan adalah untuk setiap anak-anak Tuhan yang akan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan terus mengirimkan saksi-saksinya di tengah-tengah dunia ini untuk menyaksikan tentang siapakah Yesus Kristus itu. Patah, tumbuh, hilang, berganti. Akan seperti itu terus-menerus sampai pada akhirnya akhir dari dunia ini akan tiba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan sampai begitu serius di dalam mengirimkan saksi-saksinya, sehingga anak-anak Tuhan akan terus Tuhan persiapkan menjadi saksi, menceritakan tentang siapakah Yesus itu. Saudaraku, kita akan belajar lebih dalam dari nats firman Tuhan yang baru kita baca dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Karena setelah kenaikan Tuhan ke surga, tanggung jawab saya dan panjenengan semua sebagai orang percaya adalah menjadi saksi-saksinya Tuhan. Titik. Kenapa kita sampai harus benar-benar memiliki hati yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya? Sehingga dikatakan ketika saksi itu patah akan tumbuh, ketika saksi itu hilang akan datang yang lain, akan berganti yang lain. Sehingga berita tentang Yesus Kristus itu akan terus didengungkan, akan terus dikumandangkan sampai akhir zaman. Saudaraku, paling tidak ada beberapa alasan kenapa kita patah tumbuh, hilang berganti untuk menjadi saksinya Kristus. Karena yang pertama, Kristus Yesus adalah satu-satunya untuk mendapatkan kehidupan kekal. Artinya Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan bagi setiap manusia untuk mendapatkan keselamatan atau hidup kekal. Tidak ada jalan yang lain. Di bawah kolong langit ini, saudara, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan hidup kita untuk mendapatkan hidup kekal selain hanya Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Seperti halnya saya saat ini, saudaraku, saya berada di daerah Rahtau. Tempat desa wisata Rahtau, sangat bagus tempatnya. Tapi akses jalan menuju ke sini, saudara, itu hanya satu. Tidak ada akses jalan yang lain menuju Rahtau, hanya satu jalan saja untuk menuju Rahtau. Jadi untuk sampai di tempat ini, saudaraku, kalaupun seandainya di jalan ada pohon tumbang, maka mau tidak mau saya akan terus berusaha bagaimana untuk bisa melewati pohon itu. Seandainya, saudaraku, di jalan tadi ada tanah yang longsor, maka bagaimana saya untuk menyingkirkan tanah itu supaya saya bisa melewati tanah itu sehingga sampai di tempat ini? Karena tidak ada jalan lain. Hanya satu jalan, yang sebelah kiri gunung, bukit, yang sebelah kanan jurang yang sangat curam.
Tidak ada pilihan, hanya satu jalan ini. Jadi apapun resikonya harus saya ambil supaya saya bisa melewati jalan itu. Nah, inilah alasan kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita, apapun resiko kita untuk menjadi saksinya, harus kita berani ambil resiko itu. Karena apa? Karena di dalam Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Yesus, orang akan mengalami yang namanya kebinasaan. Sehingga Tuhan Yesus benar-benar terus mengirimkan saksi-saksinya sampai akhir zaman. Saksi-saksi itu akan terus menceritakan di dalam nama Yesuslah ada hidup kekal. Di dalam nama Yesuslah ada keselamatan kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, oleh sebab itu ketika saksi-saksi itu patah, maka tumbuh kembali. Maka ketika saksi-saksi Kristus itu hilang, maka akan datang kembali. Itulah alasan kenapa Tuhan begitu serius untuk terus mengirimkan saksi-saksinya secara kontinu, terus menerus sampai akhir dunia. Karena di dalam nama Yesuslah satu-satunya jalan mendapatkan hidup kekal, keselamatan kekal. Selanjutnya saudaraku, kenapa para saksi-saksi kemuliaan Tuhan yang menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus ini sama halnya dikatakan dengan patah bertumbuh, hilang berganti. Itu karena kalau kita pelajari dari ayat 9 dan yang ke-10, di sana memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa karena Allah sendiri pun meneladankan untuk bersaksi tentang siapakah Yesus Kristus itu. Jadi saudaraku, ketika Allah pun ikut bersaksi tentang anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, bahwa di dalam dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup dan keselamatan kekal. Dengan itu saudara, saya juga mau sampaikan bahwa ketika Allah ikut bersaksi, maka kuasanya pun akan menyertai. Kuasa Allah tidak hanya tinggal diam, juga mengikuti setiap kesaksian para saksi-saksi yang telah bersaksi di tengah-tengah dunia. Dimanapun mereka berada, di sanalah ada tangan kuasa Allah yang menyertai mereka. Nah, sekarang persoalannya adalah, kalau Allah saja meneladankan untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, ya sudah seyogyanya kalau saya dan panjenengan sebagai anak-anak Allah juga ikut meneladani apa yang diteladankan Allah sendiri, yaitu bersaksi dengan sungguh-sungguh tentang siapakah Yesus Kristus itu. Nek ora gelem ya kebangetan kan begitu. Wong Gusti Allah piyambak mau nggih bersaksi, kok kula panjenengan mboten purun bersaksi tentang siapakah Yesus, niku kan nemen kan begitu. Nah, sekarang persoalannya adalah bersaksi itu seperti apa? Bersaksi itu kan menceritakan tentang Yesus. Jadi sama halnya saudara, anggap saja ini adalah sebuah undangan. Undangan ini jenengan sampaikan ke orang. Orang itu mau datang silahkan, enggak mau datang itu haknya dia. Yang penting bagian kita adalah menyampaikan undangan. Jadi bersaksi itu bukan mengkristenkan. Bersaksi itu hanya memberitahukan, menceritakan bahwa di dalam Yesus itu ada keselamatan. Ayo, percayalah kepada Yesus. Seperti halnya undangan ini kita berikan. Kalau orang mau percaya, ya puji Tuhan. Kalau enggak mau percaya, ya sudah, kebaskanlah debu di kakimu. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, jadi sangat jelas sekali kenapa para saksi-saksi untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus ini sama halnya digambarkan dengan patah bertumbuh, hilang berganti. Karena ternyata Allah juga meneladankan dia bersaksi tentang Yesus. Selain itu kuasanya juga ikut menyertai setiap orang yang pergi bersaksi, sehingga
tidak akan pernah ada kata putus. Orang-orang yang bersaksi akan terus bermunculan, akan terus muncul dan muncul sampai akhir zaman. Bersaksi macam-macam caranya saudara, bisa dengan omongan kita, bisa dengan keluarga kita, di mana orang itu melihat setiap kehidupan kita itu dilihat saudaraku. Bisa juga dengan kita pergi ke daerah-daerah tertentu sebagai utusan Injil dan lain sebagainya. Yang penting bagaimana orang bisa melihat kehidupan kita, itu orang bisa melihat bahwa kita memiliki Kristus, bahwa di dalam hidup kita ada Yesus Kristus. Jadi seperti itulah menceritakan tentang Tuhan, siapakah Dia. Kalau orang mau percaya nggih, puji Tuhan, kalau enggak nggih, enggak apa-apa, kan begitu. Mari kita memiliki spirit semangat untuk mau terus menjadi saksinya Tuhan. Yang terakhir saudara, kenapa para saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia itu disamakan dengan sebuah peribahasa patah bertumbuh, hilang berganti? Karena kita mau lihat di ayat yang ke-13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Artinya saudaraku, saksi-saksi ini tidak akan pernah putus ada, akan terus ada sampai semua orang percaya bahwa di dalam nama Yesus orang akan percaya di dalam namanya ada hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah seseorang itu bisa percaya bahwa Yesus itu memiliki kuasa untuk menyelamatkan dan membawa manusia kepada kehidupan yang kekal? Mereka bisa percaya karena mereka mendengar berita tentang Yesus Kristus Tuhan. Nah, sekarang bagaimana orang bisa mendengar berita tentang Yesus Kristus Tuhan kalau tidak ada orang yang pergi dan memberitakan? Sekarang persoalannya adalah bagaimana ada orang yang bisa pergi memberitakan kabar sukacita ini kalau tidak ada orang yang menyiapkan dan mengutus untuk pergi. Kalau sampai ada orang yang mau percaya bahwa di dalam Yesus ada kebenaran, ada kehidupan kekal, itu dibutuhkan sebuah kerjasama yang apik oleh banyak orang percaya. Dibutuhkan sebuah kesinergian antara banyak orang percaya. Oleh sebab itulah kenapa di GID Jembulung, di GID Jembulung Jangkring, di tempat kita bergereja ini, ada namanya program yang disebut Dompet Misi. Jadi untuk bersaksi itu tidak hanya menjadi seorang utusan yang pergi begitu, tapi kita juga bisa menjadi gereja yang misioner, bisa menyiapkan generasi-generasi untuk diutus, bisa menyiapkan dana untuk mengutus mereka. Kita dengan adanya dana pun bisa mengundang sahabat-sahabat lain untuk diperlengkapi dan diutus seperti itu. Jadi pelayanan itu kan tetap ada 3D, dana, daya, dan doa. 3 ini tidak bisa terpisahkan. Oleh sebab itu mari kita belajar menjadi gereja yang misioner, meskipun GID Jembulung Jangkring itu di desa seperti itu ya, tetapi mari kita benar-benar memiliki semangat untuk menjadi gereja yang misioner. Puji Tuhan, di tempat kita sudah mulai terbuka untuk peduli akan misi. Karena sebenarnya saudara, ketika gereja ada di dunia, satu hal yang diminta Tuhan, pergi dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Tetapi seringkali banyak gereja yang menyimpang dari apa yang menjadi kerinduan Tuhan ini. Banyak hal yang dilakukan gereja, banyak program yang dibuat gereja, tetapi jauh dari yang namanya misioner. Oleh sebab itu kita juga terus belajar supaya panggilan kita
menjadi gereja di tengah-tengah dunia ini benar-benar seperti yang Allah kehendaki, yaitu terus kita belajar menjadi gereja yang misioner. Mulai kita memperlengkapi orang, kita juga memperlengkapi dengan segala yang dibutuhkan dalam misi itu apa. Mungkin kita perlu adakan pelatihan-pelatihan, mungkin kita juga perlu adakan sebuah kunjungan di mana kita boleh mengerti arti misi itu seperti apa, sehingga GTJ Bulung Cangkring ke depan bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.